Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 5 ayat 28. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, haranan inna rohania, muda terjama au naron pakaian neisa jope akon malum mahuilala. Dalam bahasa Indonesia, sebab katanya asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman ini merupakan sesuatu lanjutan daripada kisah tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Kita ketahui bersama di dalam kitab Imamat ataupun dalam Taurat bahwa seorang yang pendarahan tidak layak untuk datang ke rumah Allah atau ke bait suci. Kemudian orang yang pendarahan apabila dia bersentuhan dengan orang lain, maka yang disentuhnya itu akan menjadi ikut najis. Bahkan apa yang didudukinya, kemudian kita duduki tempat bekas dia duduk, maka kita akan menjadi najis. Coba kita bayangkan betapa tertekannya perasaan seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini. Bagaimana perasaan dan pikirannya ketika dia dihadapkan dengan keadaan atau stigma yang dikenakan oleh masyarakat kepadanya. Namun hal yang menjadi mengubah stigma itu adalah imannya. Ketika dia mengetahui bahwa Yesus lewat dan Yesus lewat diikuti oleh banyak orang dan berbondong-bondong, dia mencoba menerobos daripada antrian ataupun kerumunan yang terjadi. Dan dia berpikir di dalam imannya, asal saya jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Ini adalah merupakan sesuatu keadaan di mana imannya melampaui daripada persoalan. Imannya melampaui daripada tekanan-tekanan yang terjadi, sehingga dia meyakini bahwa jubah Yesus saja bisa akan menyembuhkan dan memulihkan dia. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita bisa saja banyak hal yang terjadi yang menjadikan stigma dalam pikiran kita, yang menjadi sesuatu yang menarik kita ke dalam berpikir negatif, bahwa kita menjadi orang malang, kita menjadi orang yang tidak mampu berdaya lagi, yang tidak berdaya lagi. Kemudian dengan stigma itu tertanam dalam diri kita, saya tidak mungkin akan bisa pulih. Namun ketika kita masuk kepada perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia melampaui daripada pemikirannya, melampaui daripada kata orang, dan dia masuk ke dalam iman yang begitu tulus dan kuat. Itulah yang diharapkan daripada firman ini, di mana kita harus menjadi masuk ke dalam keinginan Allah, meninggalkan pola pikir pribadi, meninggalkan harga diri, dan masuk kepada keinginan Yesus Kristus. Ketika kita sudah masuk dalam keinginan Yesus Kristus dan berkata, asal saya jamah jubahnya, artinya asal saya memiliki kesempatan saja untuk bersekutu dengan Tuhan, saya akan pulih dan sembuh. Itulah keadaan di mana iman menjadi lebih besar daripada persoalan. Hal inilah yang mau ditawarkan untuk kita dalam kehidupan kita. Persoalan apapun, ataupun paradigma apapun, atau stigma apapun yang terjadi dalam diri kita, yakini ketika Tuhan menjamah, maka kita akan pulih. Ketika Tuhan yang berkarya, maka kita akan sembuh. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi dikuasai oleh persoalan, namun iman kita mengalahkan persoalan. Oleh karena itu saudara, biarlah firman Tuhan menjadi menguatkan kita, menjadi mengatakan, asal saya percaya kepada Yesus, saya akan pulih dan sembuh. Biarlah kesembuhan, kepulihan, dan sukacita tetap mengalir dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini, biarlah menjadi kekuatan baru, sukacita baru, dan tuntun kami melakukan sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang terberkati. Biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.